Di video sebelumnya saya sempat bahas kenapa saya cut loss di saham WIM, dan hari ini kita akan bahas kompetitornya yaitu HMSP, di mana HMSP ini baru menerbitkan laporan keuangan di tahun 2021. Apakah laporan keuangannya bagus dan bagaimana prospek di tahun 2022? Mari kita lihat bersama. Let's go. Halo semua, nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, di channel ini saya biasa sharing tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan hari ini kita akan ngobrol santai tentang saham HMSP. Kenapa? Karena banyak yang sudah nyangkut di saham HMSP, GGRM, Unilever, ya, dan lain-lain. Nah, kita akan bahas hari ini tentang saham HMSP. Pertama-tama kita ke laporan laba rugi HMSP dan kita fokus dulu ke laporan laba ruginya. Dan kita lihat tahun 2020 itu penjualan dia di 92 triliun. Sebenarnya naik tahun 2021 menjadi 98 triliun. Terus masalahnya di mana? Ya di sini saya sudah formatkan ke file Excel supaya kita lebih gampang ya kita ngitungnya seperti apa. Nah, kita bisa lihat ya. Penjualannya sebenarnya naik 6,98% ya. Tapi kita bisa lihat HPP-nya ini juga naik. Ya, bukan naik secara nominal tapi naik secara persentase ya. Kalau kalian cuma lihat nominal itu ada hal yang wajar, kan penjualan juga naik benar. Tapi yang bermasalah itu adalah di HPP-nya. Kita lihat dulu HPP-nya itu di 73 triliun. Tapi kalau kita persentasekan sebenarnya itu adalah 79,7%. Tapi tahun 2021 kita bisa lihat HPP dia naik menjadi 82,9%. Ya, sedangkan ya kita tahu tahun 2022 itu cukai rokok itu resmi dinaikkan. Nah, oleh karena itu ya cukai rokok itu masuknya di beban pokok penjualan atau HPP. Itu yang menyebabkan HPP-nya itu makin membengkak. Dan saya berani memastikan kalau tahun 2022 ya bukan hanya nominalnya tapi secara persentase HPP ini akan terus naik. Dimana kalau HPP naik, laba kotor berkurang dan tentu laba bersih akan terus berkurang juga. Nah, itu adalah alasan kenapa saya jual saham atau saya cut loss saham WIM saya. Ini juga sama terjadi di HMSP ya. Walaupun penjualannya naik, tapi laba bersihnya justru menurun. Ya, kenapa? Karena HPP-nya itu besar. Ya, dari 79,7% naik menjadi 82,9%. Tentu laba kotornya berkurang, kita juga bisa laba bersihnya berkurang dari 9% turun ke 7%-an. Bayangin aja, tahun 2022 cukai rokok naik lagi, ini bisa menjadi mungkin 5%, 4%. Ya, susah ruang geraknya kalau profitnya makin kecil. Ya, walaupun memang penjualannya besar sekali ya. Setahun bisa jual sekitar 90 triliun lebih, ya, ini sangat luar biasa. Oke, setelah ke laporan laba rugi, kita lihat bagaimana ke arus kas dan juga neracanya. Oke, sekarang kita beralih ke neraca. Kita lihat dulu liabilitasnya ya. Di sini ada sebuah angka yang cukup besar, yaitu adalah utang cukai sekitar 14,8 triliun. Yang lainnya tidak terlalu besar. Total liabilitas jangka pendek itu sekitar 21,9 triliun. Sedangkan utang jangka panjangnya cukup kecil, jadi saya abaikan saja. Dan kita bisa lihat ya, ini adalah kasnya ya, atau setara kas itu cuma 17,8 triliun. Persediaannya cukup banyak, yaitu sekitar 17,7 triliun. Dan tentu persediaan ini baru bisa menjadi uang apabila berhasil dijual ya. Kalau saya lihat sih untuk penjualan tidak masalah, cuman besarnya adalah di HPP untuk di HMSP ini. Jadi ya memang butuh PR ya, PR yang cukup besar bagaimana melakukan efisiensi supaya perusahaan ini bisa semakin profit, karena sekarang bebannya terlalu besar, yaitu karena pemerintah menaikkan cukai rokok dan itu di luar kendali daripada perusahaan itu sendiri. Terakhir kita akan ambil lihat grafik dari RTI ya, kita bisa lihat nih, ini adalah income statement per quarter
Inilah suatu hal yang menarik, saya juga baru lihat. Dan kita bisa lihat, ini di Desember ya, kuartal keempat tahun 2020 ya, sebenarnya tinggi. Tapi di kuartal pertama 2021 turunnya drastis sekali. Dan ini kuartal 2 naik, kuartal ketiga naik, kuartal keempat makin naik ya. Kita bisa lihat, jadi penjualan ini setiap kuartalnya naik. Saya nggak tahu apakah kuartal 1 2022 nanti bisa melebihi Desember ini atau balik lagi restart turun drastis seperti ini. Ya, saya tidak tahu. Kalian harus melakukan analisanya kembali. Cuman yang menariknya itu adalah setiap kuartal naik ya di tahun 2021. Jadi juga bisa lihat ya, untuk net income-nya atau laba bersihnya juga naik, tapi naiknya tidak sesignifikan daripada penjualnya itu sendiri. Berikutnya ini adalah annual, atau dibandingin kita bisa lihat ya dari tahun 2017, ya mungkin saya bakal besarkan sedikit supaya ngeliatnya lebih enak ya, dari tahun 2017 sampai tahun 2021 ya. Ini puncaknya itu sebenarnya di tahun 2018, itu adalah penjualnya tertinggi. Dan kita bisa lihat ya, net income-nya itu kurang lebih tertinggi di 2019. Nah, setelah itu sebenarnya tahun 2020 itu net profit margin-nya ya sudah mulai turun. Turunnya lumayan drastis ya. Jadi mungkin dulu sekitar bisa 12% lebih, sekarang turun menjadi hanya sekitar 7%-an saja. Nah, ini yang kita tidak suka ya. Dimana sebenarnya memang penjualan juga ada turun, tapi laba ruginya, net profit margin-nya itu turunnya lumayan drastis. Nah, di sini kita juga bisa lihat ya, ini adalah revenue growth, di mana memang penjualan tahun 2019 dan 2020 menurun, tapi kita bisa lihat 2021 penjualannya menaik, tapi kita bisa lihat ya, inilah net income-nya dari tahun 2020 turunnya jauh sekali, minus 37%, tahun 2021 ya terus turun lagi minus 16%, dan ini minusnya adalah compounding, jadi bukan hal yang bagus ya. Oke. Nah, itu adalah pendapat saya, analisa saya tentang saham HMSP. Menurut kalian bagaimana? Apakah saham ini layak diinvestasi atau tidak? Kalau saya sendiri, karena saya tidak merokok, saya tentu menjauhi saham-saham rokok. Kebetulan laporan keuangannya juga menarik, tentu saya akan lebih fokus ke di mana perusahaan yang laporan keuangannya atau pertumbuhan penjualannya dan income-nya itu ada growth, di mana di sini saya melihat penjualannya memang mengalami growth, tapi untuk laba bersihnya tidak mengalami pertumbuhan. Jadi saya menghindari perusahaan seperti ini. Nah, apabila kalian ada saham menarik, silahkan kita diskusi di kolom komentar, dan apabila kalian suka video ini, silahkan support saya dengan tekan tombol subscribe, lonceng tekan, agar apabila saya ada video baru kalian bisa langsung ternotifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya, salam cuan dan bye-bye.